Sesudah malam fajar merata, bersama Yesus surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom, selamat sahabat pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Kau memimpin kami. Pada saat ini kami akan belajar sedikit dari firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati dan memberikan Roh Kudus-Mu pada kami semua, supaya kami dapat mengerti dan kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Renungan pagi kita hari Sabat 31 Mei 2025 berjudul Saya Melihat Kematian Datang. Mari sama-sama kita membaca ayat hafalannya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab Ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Roma 9 ayat 14 dan 15. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada Agustus tahun 1998, saya didiagnosis menderita penyakit amyotropik lateral sklerosis atau yang disingkat ALS, lebih dikenal di Amerika Serikat sebagai penyakit Lou Gehrig. Saya hanya punya waktu 2 atau paling lama 5 tahun untuk hidup. ALS adalah penyakit neuromuskular fatal yang menyerang neuron motorik atau sel yang membawa sinyal dari otak ke otot sadar. Ketika neuron motorik mati, otot tidak lagi menerima sinyal dari otak dan mulai mengalami atrofi dan mati. Mulai dari tersandung, menjatuhkan barang hingga berbicara cadel. ALS pada akhirnya akan menyebabkan kelumpuhan total, kemudian kematian. Pikiran tidak terpengaruh dan akan tetap tajam terlepas dari kondisi tubuh yang rusak. Tidak ada pengobatan yang diketahui untuk sakit ini. Saat saya mendengar vonis itu, setetes air mata mengalir di pipi saya. Tetapi itu lebih karena saya sedang berpikir tentang keluarga saya. Tanpa saya dan apa yang akan terjadi pada mereka. Tentang satu-satunya pertanyaan yang saya miliki waktu itu adalah apa tujuan Tuhan dalam hidup saya sekarang? Apakah Dia sedang memberikan pemahaman Alkitabiah tentang Ayub kepada saya dan tidak memberi banyak detail kepada saya? Mengapa hal-hal buruk terjadi pada orang baik? Ini adalah satu pertanyaan yang populer. Tetapi yang buruk, Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang baik kecuali Allah saja.
Markus 10 ayatnya yang ke-18. Saudara-saudaraku, oleh karena itu, pertanyaan yang lebih baik adalah mengapa hal buruk terjadi pada beberapa orang dan tidak pada orang lain. Anda sekarang memiliki dua pilihan. Keadaan tidak teratur tanpa Tuhan atau teratur dengan Tuhan. Anda tidak dapat melihat satu hal pun dalam dunia ini dan tidak melihat Tuhan. Roma 1 ayatnya yang ke-20. Saudara-saudaraku, jadi jika Tuhan adalah Tuhan, atau yaitu Maha Tahu, Maha Kuasa, maka Dia pasti memegang kendali dan saya tidak perlu khawatir. Saya mungkin hanya 1 piksel dalam gambar panorama Tuhan. Tetapi tanpa 1 titik pun warna gambar itu tidak lengkap. Tuhan menyelesaikan apa yang Dia mulai. Tidak, saya masih tidak percaya bahwa kematian adalah suatu wujud. Dan ya, saya tahu bahwa iblis membawa dosa ke dalam alam semesta ini dengan segala penderitaan yang diakibatkannya. Tetapi Tuhan akan menghapus semuanya. Percayalah padanya, Dia tahu apa yang Dia lakukan. Bagaimana Dia memilih untuk menggunakan instrumen ini adalah urusannya dan bukan urusan saya. Ellen White berkata, selama saya hidup, saya ingin selalu mengingat Kristus. Inilah tujuan hidup saya. Untuk inilah saya hidup, untuk memuliakan Kristus dan memastikan kehidupan yang kekal. Inilah tujuan besar yang hendaknya menginspirasi semua orang, atau kita dapat membaca dalam Sermon and Talks Volume 2 halaman 214. Kedengarannya seperti nasihat yang cukup bagus bagi saya. Tuhan, saya siap untuk menjalani perjalanan yang Engkau berikan kepada saya. Untuk dijalani dengan keteguhan hati percaya padamu. Thomas L. Brooks. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Kau pimpin kami. Pada saat ini kami telah belajar sedikit dari firman-Mu, kiranya Engkau memberkati sehingga kami dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Dan kiranya Engkau mengajar kami semakin percaya bahwa Engkau akan lebih dekat dengan kami Tuhan. Tuhan, memberkati pemirsa yang belajar bersama-sama dengan kami. Jikalau mereka ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan daripada-Mu. Dan kiranya jika dalam pergumulan, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami serahkan hidup iman kami ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Kehendak-Mu yang terjadi di atas kehidupan kami. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.